Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Halaman 32. Kalau yang baru halaman berapa? Kalau yang baru halaman 40. Kalau yang ini halaman 40. Sudah bawa kitab semua? Yuk, yang belum bawa kitab berdiri. Kemana kitabnya? Ayo kitabnya diperhatikan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Haditsul ifki, berita bohong, berita dusta. Haditsul ifki, berita dusta. Jadi pemberitaan itu ada dua kemungkinan, ada yang ifki, ada yang bohong dibuat-buat, ada yang sidqi, ada yang benar. Oleh karena itu, apabila kita scroll TikTok, scroll IG, ketika mendapatkan berita, jangan langsung percaya sebelum kita tahu kebenarannya, sebelum memverifikasi. Ya. Kharajah, satu, kharajah keluar ma'ar rasulih, beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min nisaihi, dari istri-istri Rasul, dari istri-istri Rasul, yang mengawasi pahalanya juga besar. Ya. Yang mengawasi ngaji ini besar, karena dengan diawasi kondusif. Ya, kalian tidak ngobrol. Fi ghazwati Banil Mustalik, di perang Bani Mustalik. As-Sayyidatu Aisyah, siapa Sayyidah Aisyah, wa Ummu Salamah, dan Ummu Salamah. Jadi pada suatu hari di perang Bani Mustalik, Rasulullah mengajak dua dari sekian banyak istrinya, yaitu istri Sayyidah Aisyah dan Ummu Salamah. Sayyidah Aisyah ini istri yang umurnya muda, sedangkan Ummu Salamah istri Rasulullah yang umurnya sudah tua. Jadi dua istri ini diajak oleh Rasulullah. Wa fi asna'i ruju'il jaisy, dan di tengah-tengah para tentara kembali, dan di tengah-tengah para tentara kembali, dan di tengah-tengah para tentara kembali, madot melangsungkan as-sayyidatuh Aisyah, Sayyidah Aisyah, liqada'i hajatiha, untuk melaksanakan hajatnya, izin dua. Jadi di tengah-tengah perjalanan, ketika para rombongan itu transit, Sayyidah Aisyah izin dua. Saya izin dua dulu, mau ke toilet, mau ke belakang. Walamma aqadat, dan tatkala dia kembali, walamma adat, dan tatkala dia kembali, iftaqadat,
merasa kehilangan ikdaha kalungnya. Jadi ketika Sayyidah Aisyah pergi ke toilet, setelah kembali dari toilet kalungnya hilang. Jadi memakai kalung bagi para wanita itu boleh. Bahkan juga diamalkan oleh Sayyidah Aisyah. Kalau laki-laki tidak boleh, bahkan haram. Kenapa? Karena menyerupai perempuan. Farajaat, maka dia kembali. Farajaat, maka dia kembali. Tabahathu anha, dia mencari kalungnya. Di tengah-tengah pencarian itu kan bersama rombongan. Ketika pergi ke toilet lagi, para tentaranya ini sudah berangkat. Aisyah kan menaiki kayak yang dibawa ketika membawa jenazah itu, tapi bukan keranda mayat, ya, sekedup namanya, khusus para bangsawan. Kalian kalau melihat film-film Belanda di zaman dulu, para bangsawan itu tidak ikut jalan kaki, tapi ada 4 orang memikul sekedup, di atasnya itu ada para bangsawan. Sayyidah Aisyah itu duduk di atas itu. Tatkala Sayyidah Aisyah mencari kalungnya yang hilang, ternyata para tentara yang memikul Sayyidah Aisyah ini berangkat sudah. Tidak tahu kalau Sayyidah Aisyah belum kembali. Kan kalau perempuan itu biasanya ringan-ringan berat badannya. Karena mungkin orang-orang terdahulu yang perempuan itu menjaga pola makan ya, sehingga ringan. Atau postur tubuhnya lebih kecil perempuan. Kalau sekarang malah yang lebih besar, yang lebih tinggi kadang perempuan. Ditinggallah Sayyidah Aisyah. Wa ba'da an wajadathu, dan setelah Aisyah menemukannya, roja'at, dia kembali. Fara'at, kemudian dia melihat al-jaisyah, para tentara, qad taqaddamaha, telah mendahuluinya. Setelah kembali dari mencari kalung, kembali ke rombongan, kemana rombongan saya kok sudah berangkat? Akhirnya Sayyidah Aisyah tertinggal. Faghalabah ainaiha, kemudian kedua matanya kalah, kemudian mengalahkan pada dua matanya sama. Faghalabah, kemudian mengalahkan ainaiha, pada kedua matanya. An-naumuh, apa tidur. Kemudian Sayyidah Aisyah tertidur karena capek. Kalau perjalanan di zaman dahulu itu capek. Sampai perjalanan itu kadang memakan 2 hari. Itu jalan kaki. Kalian bagaimana jalan kaki selama 2 hari? Iya. Fanamat, maka beliau tertidur fitorikih, di jalan. Maka beliau tertidur fitorikih, di jalan. Wakanah, dan ada
Sofwan bin Mu'attal. Siapa Sofwan bin Mu'attal? Ini namanya ini. Sofwan bin Mu'attal. Yasiru, ialah dia berjalan. Yasiru, ialah dia berjalan. Kalau pakai kitab yang baru enak, jaraknya jauh. Kalau pakai kitab yang lama, butuh kesabaran. Wara al-jaisih, di belakang tentara. Di belakang tentara. Yatafaqadu, mencari-cari. Do'iahu, apa yang ketinggalan. Jadi Sofwan bin Mu'attal ini tidak langsung berangkat, tapi masih ada di belakang, khawatir ada yang ketinggalan. Falamma wasolah, maka tatkala Sofwan mendapati, indaha, atau sampai ya, sama. Falamma wasolah, maka tatkala Sofwan sampai, indaha, di dekat Aisyah, wara'aha, dan melihatnya. Melihat wanita dulu boleh, karena masih belum dilarang. Tapi tatkala para lelaki itu banyak yang sakit hatinya ketika melihat wanita itu kemudian terseret kepada hal-hal yang terlarang, maka melihat wanita selain waktu mengajar atau mengobati dilarang. Kalau dulu tidak. Sofwan melihat Aisyah, arafaha, beliau mengenalnya. Fa'anakhoh rohilatahu, kemudian Sofwan menundukkan kendaraannya. Fa'anakhoh rohilatahu, kemudian Sofwan menundukkan kendaraannya. Kendaraannya apa? Kok bisa? Unta. Wa arkabaha, dan menaikkan Aisyah. Tapi naik sendiri. Monggo Sayyidah Aisyah naik di kendaraan, di atas kendaraan saya. Ya, Pak Tukang ya. Di luar ya, di luar. Gak apa-apa di luar. Siapa? Hah? Min ghairi ayyatakallama, tanpa berkomunikasi. Oh, tanpa berkomunikasi ya. Langsung Sayyidah Aisyah dengan isyarat suruh naik ke untanya tanpa ngobrol. Karena bahaya, kalau bukan mahramnya ngobrol itu bahaya. Ya. Bisa jadi melalui pandangan itu ada ketertarikan. Maka kalian fokus belajar, jangan ngelirik ke belakang. Ya. Yang di depan, yang di belakang tidak usah cari-cari siapa yang dicari, tidak usah. Bi kalimatin, dengan sepatah kata pun. Dengan sepatah kata pun. Tsumma saroh, kemudian dia berangkat. Yakuduh, menuntun. Ar-rahilatah, kendaraannya. Yakuduh, menuntun. Ar-rahilatah, kendaraannya. Hatta lahiqoh, sampai bertemu. Bil jaisih, dengan tentara. Berarti ini kan tertinggal. Sofwan dan Aisyah ini tertinggal. Berarti ketika berangkat menyusul tentara, Sofwan dan Aisyah ini hanya berdua. Fattahamuha, kemudian
banyak orang mencurigai Aisyah. Fatahamuha, kemudian banyak orang mencurigai Aisyah bisofwan dengan Sofwan. Orang-orang sudah buruk sangka, yang hatinya buruk ketika melihat sesuatu dia langsung buruk sangka, suuzon. Banyak orang yang suuzon. Watawalla, dan mengasumsikan, watawalla dan mengasumsikan kibrol ifki, berita besar Abdullah bin Ubay. Siapa Abdullah bin Ubay? Setelah banyak orang curiga, mungkin Aisyah dan Sofwan ini terlambat karena berbuat sesuatu berdua. Langsung Abdullah bin Ubay, itu betul itu, Aisyah dan Sofwan berbuat sesuatu pasti. Ayo kita sebarkan, laporkan kepada Rasulullah. Langsung berbuat berita yang tidak siapa itu? Abdullah bin Ubay. Dia itu Raisul Munafikin, pemimpinnya para munafik. Wah. Jadi pemimpinnya para munafik, geng-geng munafik adalah Abdullah bin Ubay. Namanya Abdullah, tapi perilakunya kayak Abdus Setan. Namanya Abdullah hamba Allah, tapi perilakunya kayak Abdus Setan. Pemimpinnya orang munafik. Wakanah, dan ada Ar-Rasuluh, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainah musaddiqin wa mukadzibin, antara percaya dan tidak. Namanya suami ya, mendengar berita istrinya itu selingkuh sama orang lain, langsung bingung Rasulullah. Firasat sebagai manusia, kecemburuannya itu sudah tampak pada diri Rasulullah. Suami yang baik adalah suami yang pencemburu. Kalau saya, jangankan melihat istri saya, melihat sandal istri saya dekatan dengan sandal orang lain, saya cemburu. Itu sandalnya saja itu. Maka seringkali saya kalau melihat sandal istri saya pindah agar tidak dekat dengan sandal orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita hoak ini, langsung timbul rasa cemburu antara percaya dan tidak. 5 karena apa? Usyiah, yang tersiar itu anha tentangnya, hatta nazalat, sehingga turun ayatuh bara'atiha, ayat pembebasan Aisyah, bisuratin nur, dengan surah An-Nur. Kisahnya begini, setelah Sayyidah Aisyah ini, Sayyidah kan tidak merasa dirinya berbuat hal-hal yang tidak baik. Biasa-biasa saja respon Sayyidah Aisyah. Setelah kembali ke rumah dari perjalanan, Sayyidah Aisyah ini sakit selama 1 bulan. Kemudian Rasulullah yang sudah diselimuti rasa cemburu,
lewat di depan pintu Aisyah. Rasulullah tidak berkata sepatah kata apapun kepada Aisyah karena sudah cemburu ya. Sesudah sembuh maka berita itu diketahui oleh Sayyidah Aisyah. Sakit lagi Aisyah. Baru sembuh mendengar bahwa dirinya dituduh berbuat serong dengan Sofwan bin Mu'attal. Sakit lagi. Mentalnya perempuan kan begitu ya. Kalau difitnah sedikit, dikata-katain sedikit, perasaannya langsung sakit. Maka jagalah ibu kalian sebagai perempuan, jagalah mbak kalian sebagai perempuan, adik kalian sebagai perempuan, dan teman kalian sebagai perempuan, karena perasaan perempuan mudah tersakiti. Setelah itu Rasulullah, Sayyidah Aisyah sakit di rumah Rasulullah, minta dirawat di rumah ayahnya Abu Bakar. Saya tidak kuat kalau dituduh berbuat seperti ini. Tolong saya dirawat di rumah saya saja, jangan dirawat di rumah Rasulullah. Rasulullah kan sudah tidak nyapa, cemburu. Ya. Kemudian Rasulullah memberikan izin, ya sudah kalau kamu mau beristirahat di rumahmu. Ya. Di rumah Sayyidah Abu Bakar, di rumah Sayyid Abu Bakar, Sayyidah Aisyah nangis terus. Sedangkan Rasulullah diskusi sama para sahabat, gimana ini? Apa yang harus saya lakukan terhadap isu istri saya dengan Sofwan bin Mu'attal? Kemudian datang orang yang usul, namanya Usamah bin Zaid. Wah, celaka itu. Itu keluargamu. Saya tidak tahu mau usul apa, katanya Usamah bin Zaid. Kemudian Rasulullah bertanya kepada pelayan perempuannya. Ya. Kemudian pelayan ini memberikan saksi, ya Rasulullah, Sayyidah Aisyah tidak berbuat apa-apa. Sayyidah Aisyah itu tidak berbuat serong dengan Sofwan bin Mu'attal meskipun dia berjalan berduaan karena tertinggal. Kemudian Rasulullah tanya ke Aisyah, menanyakan, gimana Aisyah, apakah berita itu benar? Berita yang tersibar ini benar atau tidak? Kalau benar, hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah dan kamu hendaklah bertaubat. Tambah nangis Aisyah. Ya, karena Rasulullah sudah ikut curiga, tambah nangis. Ya. Kemudian nangis. Rasulullah memerintahkan Sayyidah Aisyah untuk beristighfar dan bertaubat. Kemudian turun ayat. Bunyinya begini. Orang-orang yang datang membawa berita bohong itu akan berbahaya. Ya. Dan kamu Muhammad, Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal, jangan kira fitnah ini buruk bagimu. Justru itu baik bagimu. La tahsabuhu syarrun lakum bal huwa khairul lakum. Berkat berita ini menandakan bahwa Sayyidah Aisyah orang besar. Beliau tidak berbuat apa-apa. Yang membela siapa? Allah menurunkan ayat Al-Quran untuk membela Aisyah. Jadi kalau sabar di fitnah, maka Allah akan membela. Berkat berita ini Sayyidah Aisyah menjadi orang terkenal. Sayyidah Aisyah menjadi orang besar. Jadi untuk menjadi orang besar itu harus melewati banyak ujian. Fafarihah, ketika sudah tahu Rasulullah bahwa Sayyidah Aisyah tidak berbuat serong, fafarihah maka gembira. Siapa di sini yang namanya farihah?
Ya. Fariha itu artinya gembira, maka tidak boleh sedih. Ya. Fafarihah, maka gembira Rasulullah. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa basyaraha, dan menggembirakan Aisyah. Wa basyaraha, dan mengembirakan atau menghibur Aisyah bi bara'atiha, dengan lepasnya Aisyah, tidak bersalahnya Aisyah. Wa amarah, dan Rasul memerintah bijil diman, untuk mencambuk orang. Tahu mencambuk kalian? Dipecut, dicambuk. Bijil diman, dengan mencambuk orang. Sorohah, yang terang-terangan. Bil ifki, menuduh bohong. Sama ninah jaldatan, dengan 80 cambukan. Orang yang menuduh bohong, menuduh perempuan atau seorang laki-laki berbuat zina, kemudian tidak membawa bukti, maka harus dicambuk sebanyak 80 kali. Wa kanu, dan mereka yang dicambuk, salasatan, ialah tiga. Wahum, adapun mereka, Hamnah binti Jahsin, Mistah binti Usasah, dan Hasan bin Sabit. Hikmah dari cerita ini, kita tidak boleh gegabah menuduh orang lain berbuat buruk. Dan yang kedua, ketika kita difitnah, haruslah kita bersabar dan berdiskusi dengan teman yang lain yang tidak ikut Apabila ada orang menuduh orang lain berbuat serong tapi membawa bukti, maka dia diwajibkan untuk dicambuk sebanyak 80 kali. Semoga kisah ini memberikan inspirasi agar kita menjadi orang yang baik, tidak mudah menuduh orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ayo, ada yang bawa ini, dibuka halaman 79. Doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna taubatan tawsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani. Ya Rabbana rafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala
لظى أشرفنا وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فتلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله والصحب أدى دطش السوب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي يا ربنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا ألا لظى أشرفنا والله أعلم بالصواب. صلوا على النبي محمد.